Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang penuh kemurahan dan kasih setia, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh sampai pada tahun yang baru, tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, sebelum kami menjalani tahun ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami, supaya dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk mengawali perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Allah memimpin dan mengiring-ngiring. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi yang kita hadapi sepanjang tahun 2020. Ada yang manis dan ada yang pahit, yang membuat kita bersukacita dan bersedih. Satu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan adalah pandemi COVID-19, yang mana kita belum tahu kapan berakhir. Pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia, yang mengakibatkan banyak orang yang telah meninggal. Sekolah harus dari rumah, ibadah di rumah, dan jaga jarak. Demikian juga kehidupan ekonomi, yang mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar, PHK besar-besaran, banyaknya pengangguran, dan banyak lagi hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kalau Tuhan mengizinkan melalui semuanya itu, apa yang kita pelajari dari kejadian itu? Apakah masih mampu bersyukur atau kita semakin jauh dari Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk pada tahun yang baru, tahun 2021. Kita belum tahu apa yang kita hadapi ke depan karena pandemi COVID yang terjadi di dunia ini. Kita sudah masuk kepada suatu budaya yang baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita bisa memutus mata rantai virus ini. Apakah kita akan kembali kepada kebinasaan yang lama? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena itu, kitalah yang harus pintar melihat apa yang terjadi. Sehingga walaupun seperti itu situasinya, tetapi kita harus bisa hidup dan menjalani kehidupan. Hal yang lain, kita juga harus menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan, sekolah,
kehidupan bergereja, dan berbagai hal yang lain. Bagaimana pula dengan keluarga kita? Mampukah kita menghadapi tahun 2021 ini? Tepat di awal tahun ini, firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dalam Yesaya 52 ayat 12. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang kembali pulang dari Babel menuju Yerusalem. Kalau dahulu mereka keluar dari Mesir untuk berdoa kepada Allah, sekarang mereka mempersiapkan diri keluar dari Babel untuk masuk kepada peribadahan yang baru. Mereka diperintahkan untuk keluar, berangkat, menjauhkan diri dari kenajisan. Kalau mereka keluar berarti mereka masuk kepada peribadahan yang baru. Berjalan sambil membawa perkakas rumah Tuhan. Sehingga siapapun yang ikut kepada peribadahan itu tidak boleh ada kenajisan dan harus menyucikan diri, menjauhkan diri dari segala penghambat, menjadi bangsa Allah. Berangkat menjalani hidup baru, sebab Allah yang berjalan di depan dan Allah akan menjadi penutup barisanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita memasuki tahun 2021 ini, sebab Allah yang memimpin dari depan dan Allah yang mengiring dari belakang. Apapun yang terjadi di tahun ini tidak membuat kita menciut. Apapun yang terjadi, sukacita ataupun duka cita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kita. Marilah berjalan bersama Tuhan Yesus, supaya Dia menerangi jalan kita dan Roh-Nya yang mengajari kita. Berikanlah waktumu untuk berdoa, baik sendiri maupun bersama keluarga, memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, memberikan waktu membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita diberi hati untuk mengerti dan hikmat untuk menjalani hidup ini, dan selalu rendah hati mengerti waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita berkata sebagaimana tertulis dalam buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 3. Walau apapun terjadi, suka atau duka pun, pada Tuhan Maha Kasih aku beriman teguh. Selama hidupku berjanji, sehingga tiba ajalku. Kaulah Yesus yang kupuji, ku setia padamu. Atau judul di dalam bahasa Bataknya, Hotok tong ihutonoku, Yesus si pangulua. Marilah kita tidak lagi melihat ke belakang, dan kita harus berjalan di dalam waktu Tuhan. Karena itu mohonlah kekuatan dari Tuhan Yesus, supaya diberi hati
untuk menimbangi yang baik di dalam hidup kita. Biarkan firman Tuhan bekerja di dalam hidupmu, supaya engkau bersukacita dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, bersyukurlah karena Allah yang memberikan waktu bagi kita menjalani tahun 2021 ini. Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Satu keyakinan kami kepadamu Tuhan yang kami sembah, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan anak-anak-Mu berjalan menurut kehendak kami. Namun Tuhan akan menuntun dan memberkati kehidupan kami. Bahkan di tahun 2021 yang akan kami jalani ini, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi tahun ini. Apakah sukacita atau duka cita. Tetapi kami yakin Tuhan akan setia menemani dan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Berkatilah kehidupan keluarga kami, supaya kami semakin dekat lagi kepadamu. Berkatilah kehidupan gereja kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan setiap kondisi kehidupan yang kami hadapi. Biarlah kami semakin memakai waktu kami lebih dekat kepadamu dan semakin mencintai firman-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Hanya di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala berkat. Kami telah menerima banyak daripada-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada awal tahun ini kami mengumpulkan persembahan dan menyerahkannya kepadamu. Terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami ini, terlebih di tahun ini. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur melalui perilaku dan perbuatan kami. Bukalah hati kami agar senantiasa mempersembahkan ucapan syukur kepadamu, sesuai dengan berkat yang kami terima daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.